Perkenalkan, saya Iswatun Hasanah, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 1 Sukamulya. Jadi hari ini saya akan mempraktikkan teknik coaching untuk supervisi akademik yang akan dibantu oleh rekan sejawat saya yaitu Ibu Fitria. Kepada Ibu Fitria mungkin bisa memperkenalkan diri. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fitria Susanti. Saya guru matematika mengajar di kelas 8 di SMPN Negeri 1 Sukamulya. Oke, terima kasih Bu Fit. Baik Bapak Ibu guru hebat, disaksikan videonya ya. Assalamualaikum Bu Fit. Waalaikumsalam Bu Is. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Is bagaimana? Alhamdulillah baik juga. Baik Bu Fit, seperti yang sudah kita obrolin kemarin, kalau hari ini kita akan melakukan praobservasi untuk supervisi. Karena supervisi ini ada 3 bagian yang akan kita lewati, yaitu yang pertama adalah praobservasi, kemudian besok kita akan kunjungan kelas atau disebut dengan observasi, dan terakhir adalah pasca observasi. Jadi Bu Fit, untuk hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai, kita akan diskusikan terkait rencana pembelajaran Bu Fit yang akan dilakukan besok saat observasi. Gitu. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk kita bisa berbagi bagaimana proses pembelajaran yang kita lakukan di dalam kelas. Baik Bu Fit, terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk kita diskusi hari ini. Sebelumnya saya ingin tahu nih, apa harapan Bu Fit terkait kegiatan kita hari ini, terkait diskusi kita. Oke, harapannya adalah bagaimana proses pembelajaran yang bisa kita lakukan di dalam kelas untuk observasi besok bisa berkembang atau meningkatkan kualitas dari proses pembelajaran itu sendiri, termasuk dari bagaimana anak-anak ini bisa melakukan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan di dalam kelas, sehingga apa yang kita sampaikan di dalam kelas juga bisa nyampe dan termasuk menjadi pembelajaran yang bermakna bagi anak-anak kita. Oke, luar biasa Bu Fit. Semoga saya bisa membantu ya dengan diskusi kita hari ini. Nanti setidaknya akan ada mungkin masukan atau feedback, dan dari diskusi kita akan meningkatkan kualitas pembelajaran Bu Fit di kelas. Baik Bu Fit, untuk terkait dengan kegiatan observasi besok, kan yang nanti akan berkunjung ke kelas Bu Fit, boleh diceritakan nggak tujuan pembelajaran besok saat observasi seperti apa? Oke, untuk tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan untuk kegiatan observasi besok adalah peserta didik dapat menghitung luas permukaan bangun ruang sisi datar khususnya pada prisma. Oh iya, berarti Bu Fit akan melakukan pembelajaran pada materi bangun ruang sisi datar khususnya prisma. Gitu. Oh iya. Seperti apa Bu nanti untuk kegiatan pembelajaran di kelasnya seperti apa? Bisa diceritakan? Jadi nanti kegiatan pembelajarannya sebelum kita mulai dalam proses kegiatan pembelajaran ada beberapa yang harus kita siapkan, seperti modul ajar, media pembelajaran, dan lain sebagainya. Luar biasa Bu Fit ya, Bu Fit sudah menyiapkan modul ajar, sudah menyiapkan media. Kalau boleh diceritakan medianya seperti apa Bu? Jadi sebelumnya media yang sudah saya persiapkan itu ada 3, tapi sebelum saya pakai media ini ada beberapa hal yang sebenarnya yang terjadi faktanya di dalam kelas itu, sebagian besar peserta didik saya yang di dalam kelas itu belum mampu memahami konsep luas permukaan yang ada pada bangun ruang sisi datar gabungan, khususnya pada bangun ruang prisma. Jadi memang nggak bisa kita hindari Bu, ya. Untuk kadang apa yang terjadi di kelas itu banyak kesulitan yang kita hadapi. Jadi siswanya Bu Fit ini kesulitannya di
menentukan luas permukaan gabungan Prisma. Ya. Kalau boleh cerita Bu, seperti apa nih Oke. kesulitannya? Jadi sebelum itu kan saya melakukan diagnostik, asesmen diagnostik di awal pembelajaran. Jadi di diagnostik itu ada soal yang mereka lihat itu berupa bentuk bangun ruang yang sudah digabung, khususnya pada Prisma. Contohnya seperti ini Bu ya. Nah, ini kan dua bentuk bangun ruang Prisma ya. Jadi ini bangun Prisma kalau digabung seperti ini. Nah, ini kan sudah merupakan bangun ruang gabungan. Jadi peserta didik itu disuruh menentukan bagaimana luas permukaan atau menghitung luas permukaan pada bangun ruang seperti ini. Jadi sebagian besar siswa itu menentukan luas permukaan bangun ruangnya itu masing-masing dicari satu-satu gitu. Oh gitu ya. Iya, contohnya seperti ini. Misalnya kan mereka melihat gabungannya ini kan di dalam soal itu bentuknya seperti ini gambarnya. Jadi mereka mencari satu dulu, misalnya luas permukaan balok, kemudian dijumlahkan dengan luas permukaan kubus di sini. Jadi itu jawaban atau hasil total dari luas permukaan bangun ya gabungan. Gitu. Seperti itu. Oh, Padahal jadi kan kelihatan sekali di sini kalau mereka lihat secara nyatanya itu bukan dijumlahkan, tapi ada bangun yang sisinya itu menempel pada salah satu sisi yang lainnya. Oke, berarti itu yang menjadi kendala di kelas, bahwa siswanya Bu Pit itu tidak bisa menentukan luas permukaan gabungan karena dianggap luas permukaan gabungan ini adalah luas permukaan balok ditambah dengan luas permukaan kubus, padahal ada sisi yang menempel, jadi itu tidak terhitung sebagai luas permukaan gabungan. Oke, barusan Ibu Pit sudah menceritakan tentang kendala siswa Bu Pit di kelas. Nah, kalau diskalakan ini, kira-kira kondisi yang sekarang dari siswa Bu Pit itu kalau kita skalakan dari 1 sampai 10, kira-kira di posisi berapa? Kalau diskalakan kondisinya siswa di dalam kelas itu dari 1 sampai 10 itu 4 lah untuk sekarang, untuk saat ini. Kenapa nih Bu Pit bisa berpikir bahwa posisi anak-anak itu di angka 4? Iya, karena memang kondisi anak-anak ini seperti itu. Saya memberikan skala 4 itu karena sebagian besar seperti yang sudah tadi saya paparkan, bahwa sebagian besar anak-anak ini masih belum memahami konsep luas permukaan bangun ruang Prisma tersebut, yang apalagi yang sudah digabung. Oke, berarti posisi yang sekarang nomor 4 nih. Iya. Kira-kira idealnya atau yang ingin Ibu Pit tuju gitu di angka berapa? Angka paling banyak lah 8 targetnya. Targetnya. Oke, targetnya 8. Ya, Kenapa? Akan seperti apa nanti kalau di angka 8? Ya. Jadi untuk menuju target angka 8 itu ada beberapa yang harus saya siapkan dalam proses pembelajaran, terutama ini media yang sangat diperlukan untuk anak-anak dalam mendukung proses pembelajaran di dalam kelas. Jadi media yang pertama saya sudah menyiapkan media AR, kemudian isometrik dan Legonya seperti ini. Iya. Ada 3 media ya, jadi yang mendukung proses pembelajaran anak-anak di dalam kelas. Oke, luar biasa sekali Bu Pit sudah menyiapkan media-media yang sangat menarik. Saya juga jadi penasaran ini akan seperti apa medianya gitu. Boleh diceritakan Bu? Oke, media-media yang sudah saya siapkan ini keinginannya itu supaya bisa mengcover semua gaya belajar anak-anak. Karena kemarin itu setelah saya pikir-pikir, kendalanya pada anak-anak itu adalah ternyata yang saya lakukan kemarin di dalam kelas itu adalah saya melakukan media satu untuk semua. Satu untuk semua ya. Jadi setelah dipikir-pikir diperlukan media untuk mengcover beberapa gaya belajar anak. Misalnya di sini saya sudah menyiapkan 3 media belajar.
Yang pertama itu isometrik. Isometrik ini adalah media yang digunakan anak-anak untuk menggambar. Jadi gaya belajar yang anak-anak lakukan itu adalah menggambar. Gaya belajarnya kinestetik. Oh gitu ya. Ya. Berarti yang ini, yang isometrik ini Bu ya, untuk mengcover gaya belajar anak yang kinestetik, yang suka bergerak. Jadi nanti akan seperti apa untuk ininya? Iya. Jadi nanti anak-anak diberikan model bangun ruang gabungan. Kemudian anak-anak menggambarnya di sini. Terus untuk konsep luas permukaannya nanti akan dilihat dari gambarnya. Iya, dilihat dari gambarnya. Setelah mereka menggambar itu mereka akan menghitung luas permukaannya. Kemudian media yang kedua yang saya siapkan adalah media AR. Jadi media AR ini nanti anak-anak melihat gambar yang bergerak gitu. Jadi bisa mengcover dari gaya belajar anak-anak yang model gaya belajar itu visual. Gitu Ya. Jadi nanti setelah anak-anak memperhatikan model yang bergerak, gambar yang bergerak tadi itu, diharapkan anak-anak mampu menghitung luas permukaan gabungan yang sudah diberikan. Kemudian media belajar yang ketiga, ya, media yang belajar yang ketiga yaitu yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu saya memakai Lego. Jadi Lego ini nanti kita akan memberikan instruksi kepada anak-anak, misalnya untuk membuat prisma gabungan. Misalnya kita suruh silahkan membuat prisma yang ukurannya berbeda-beda, nanti digabung. Jadi anak bebas berekspresi. Iya, anak bebas menggunakan berekspresi Lego. menggunakan Lego. Ini tergantung dari apa yang mereka bisa buat, atau berekspresi lah, bebas. Sesuai instruksi guru. Iya. Jadi itu menurut Bu Pet sudah mewakili gaya belajar auditori. Iya. Oke, luar biasa sekali Bu Pet. Saya sangat penasaran ini besok akan seperti apa pembelajarannya. Berarti tiang ulang sedikit nih, bahwa Bu Pet besok akan menggunakan 3 media. Yang pertama adalah kertas isometrik, kemudian aplikasi AR, augmented reality, dan menggunakan Lego. Jadi diharapkan Bu Pet mengharapkan dengan ketiga media ini akan bisa mengcover gaya belajar siswa, yaitu yang kinestetik, auditori, sama visual. Luar biasa Bu Pet. Oke Bu Pet, saya sangat penasaran ini bagaimana pembelajaran Bu Pet besok. Jadi jadwal kita seperti yang kita bicarakan kemarin gitu, bahwa ya observasi atau kunjungan kelas akan dilakukan hari Jumat pagi. Bu Pet ada jam jam kedua dan ketiga setelah imtak. Oke, terima kasih banyak Bu Pet sudah meluangkan waktu berdiskusi dengan saya, sudah menceritakan akan seperti apa pembelajaran besok yang menurut saya sangat-sangat menarik. Insya Allah kita akan ketemu besok. Oke Bapak Ibu guru hebat, sampai di sini kegiatan pra-observasi dengan rekan sejawat saya Ibu Pet. Sampai ketemu di sesi observasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.